خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Ikhwani A'izzai rahimakumullahu jami'an. Kembali kita membaca kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairul Ibad, bekal menuju akhirat yang tentunya terdapat dalam tuntunan pedoman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makhluk atau sebaik-baik makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kita masih di bab zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita masuk ke fasal yang ketujuh, yaitu faslun fi hadihi fi dzikri fi ashri Dzulhijjah. Fasal yang menjelaskan tentang pedoman atau petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam berzikir pada hari-hari 10 dari Dzulhijjah. Kita sekarang berada di 10 terakhir di bulan Dzulhijjah. Dan Arab Saudi sudah mengumumkan bahwasanya tadi malam tidak terlihat hilal, maka pada malam hari ini disempurnakan menjadi 30 bulan Dzulhijjah. Berarti kalau kalendernya hijriyahnya Arab Saudi, berarti malam ini tanggal 1 bulan Dzulhijjah, bulan Muharram. Kalau negara kita kapan? Negara kita kalau kita tanggal merah atau kalender besok tanggal merah, tapi diundur katanya. Diundur sesuai dengan surat keputusan menteri bahwasanya tanggal merahnya diundur Rabu yang seharusnya besok, tapi diundur. Atau wallahu a'lam karena ikut Saudi atau gimana kita nggak tahu. Enggak juga ya, enggak juga. Yang jelas kemarin malam Arab Saudi mengumumkan bahwasannya waktu kemarin itu tidak terlihat hilal. Akhirnya diputuskan besoknya itu masih tanggal 30, berarti malam ini hari ini 30 tadi siang, tadi sore, berarti malam ini maghrib ini masuk tanggal 1 Muharram. Negara kita malah mundur lagi satu hari lagi. Besoknya, bukan besoknya lagi, besoknya atau lusa. Liburnya, tapi tanggalnya tidak diundur ya. Tanggalnya tidak diundur, tetapi liburnya yang diundur. Libur tanggal merah awal Muharram itu tanggal 11, bukan besok. Baik, kita kembali ke bahasan kita, yaitu apa sih yang dibacakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berada di 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Di bulan Dzulhijjah. Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yukthiru du'a fi 10 Dzulhijjah. Kata Al-Imam Al-Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Zadul Ma'ad, kata beliau bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memperbanyak berdoa ketika beliau berada di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Wa ya'muru fihi bil iktsari min at-tahlili wat-takbiri wat-tahmid. Dan beliau juga memerintahkan kepada umatnya untuk memperbanyak at-tahlil. Apa itu tahlil? Mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Wat-takbir. Apa takbir? Allahu Akbar. Wat-tahmid. Apa tahmid? Mengucapkan tahmid. Bukan tasbih. Kalau tasbih subhanallah. Kalau tahmid alhamdulillah. Berarti la ilaha illallah, Allahu akbar, walhamdulillah. Atau bisa diacak-acak. Wa yudhkaru annahu kana yukabbiru min salatil fajri yawma Arafah ila al-'asri min akhir ayyam at-tasyriq. Dan disebutkan juga, diriwayatkan maksudnya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bertakbir. Cukup bertakbir, mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bertakbir dari kapan? Dari hari Arafah. Dari hari Arafah sampai kapan? Sampai asar di hari tasyriqnya. Tanggal berapa itu? Tanggal 13 Dzulhijjah. Apa lafaz takbirnya?
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cukup 2 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baru la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Lafaz yang kita dengar bagaimana di masyarakat kita? Takbirnya berapa kali? 3 kali. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Yang sahih yang berapa? Yang 2 kali. Allahu akbar, Allahu akbar. Baru la ilaha illallah, wallahu akbar, wallahu akbar, walillahil hamd. Wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ini takbirnya 2 kali. Gimana kalau 3 kali? Boleh saja. Sebab Nabi SAW menyuruh kita untuk memperbanyak takbir. Memperbanyak takbir. Kata beliau, wa hadha wa in kana la yasih isnaduhu fal 'amalu 'alaihi. Walaupun lafaz yang kita bacakan tadi itu Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walhamdulillah, walaupun tidak sahih kata beliau karena ada masalah dalam sanadnya. Tetapi melihat riwayat-riwayat yang lainnya maka boleh diamalkan. Nah, dari lafaz yang tadi berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Apa kata beliau? Wa in zada faqala Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahud-din walau karihal kafirun la ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر كان حسنا. Berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, tadi ada riwayat takbir yang cukup ringkas tadi, kemudian ada tambahan dari kata Imam Syafi'i, kalaupun dia menambahkan lafaz yang tadi kita bacakan tadi itu yang sering kita dengar, maka itu juga baik. Itu bisa dibaca di kitab Apa Al-Um itu? Kitab induknya. Jadi kalau kita ingin merujuk ke mazhab Asy-Syafi'i, Al-Um itu induknya. Itu situ ada fikihnya, kemudian ada mustalahul haditsnya, ada juga kaidah-kaidah yang lainnya. Punya kitabnya, alhamdulillah punya kitabnya, dan juga ada juga syarahnya. Ada juga hasyiahnya juga, punya 3. Ada anak punya kitab induknya Al-Um, ada juga hasyiah, ada juga syarahnya, 3 kitab. Alhamdulillah, jadi jangan sampai antum ngakunya Imam Syafi'i tapi tidak memakai mazhabnya Imam Asy-Syafi'i, atau bahkan mungkin tidak punya kitab-kitabnya Imam Asy-Syafi'i atau mazhab Imam Syafi'i. Kan lucu jadinya. Ada orang-orang yang ngaku sebagai bermazhab Syafi'i tapi akidahnya tidak akidahnya Imam Syafi'i. Bahkan berhukum pun tidak berhukum dengan hukumnya Imam Syafi'i, malah milih hukum-hukum yang lainnya. Sebagai contoh misalnya ada berbagai kalangan menghalalkan musik katanya. Musik itu ibaratnya perkataan. Tergantung kita menggunakannya untuk apa. Kalau menggunakannya untuk yang hal-hal yang haram, maka hukumnya haram. Tapi kalau syair-syairnya baik, maka itu baik katanya. Ingat, 4 imam itu. Mau pilih yang mana terserah. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, semuanya mengharamkan musik. Tinggal memilih yang mana. Anehnya ada sebagian mengatakan bermadzhab Syafi'i tetapi tidak memakai mazhabnya Syafi'i. Wallahu al-musta'an. Baik. Berbicara tadi masalah satu Muharram tadi. Ingat, satu Muharram itu sama dengan bulan-bulan yang lainnya. 1 Dzulhijjah, 1 Syawal, 1 Syawal kan beda. Karena ada Idul Adha, Idul Fitri di situ. Artinya apa? Berpindahan bulan dengan bulan yang lain tidak ada yang perlu diistimewakan. Tidak ada yang perlu diistimewakan. Kenapa? Karena ada sebagian kaum muslim ketika menghadapi Muharram, awal Muharram itu mereka berkumpul di masjid,
kemudian membacakan zikir-zikir yang Nabi tidak pernah merayakan tanggal 1 Muharram. Kemudian tidak pernah membacakan zikir-zikir khusus pada malam awal Muharram. Maka tidak yang perlu dirayakan. Cukup menjalani dengan hari-hari yang biasa saja. Seperti permindahan yang lainnya. Ada lagi yang mengatakan, enggak, kita tidak zikir. Kita tidak ngapa-ngapain. Kita hanya introspeksi diri, katanya. Refleksi akhir tahun. Refleksi akhir tahun agar tahun depannya kita bisa lebih semangat lagi. Ingat, perpindahan hari dari hari itu harusnya tiap hari kita introspeksi. Tidak harus menunggu setahun, tidak harus menunggu awal bulan, tidak harus menunggu awal Muharram, tidak. Setiap harinya kita harus bermuhasabah. Kita harus koreksi diri kita ini. Dan apalagi ditambah dengan zikir-zikir yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ajarkan, ditambah lagi di dalam zikir-zikir itu dan selawat-selawat itu mengandung kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga pujian-pujian yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tidak menganjurkannya. Dan ingat, di 10 Muharram itu ada puasa puasa Asyura. Puasa Asyura. Tetapi bagi umat Syiah merayakannya dengan apa? Dengan meratapi. Tidak hanya meratapi, tapi dengan memukul dirinya, menyiksa dirinya. Ada yang dengan parang, ada dengan pisau, ada dengan rantai yang sudah ada pisau-pisau kecil. Mereka meyakini semakin banyak darah, maka semakin banyak dosa yang terhampuni, terhapus. Semakin banyak luka, maka semakin banyak dosa yang dihapus. Itu dapat dari mana itu? Padahal dalam Al-Quran, jangankan kita menyiksa diri kita, untuk rokok saja, ya kan diharamkan. Hanya cuma menghisap terus ditiupkan lagi, hisap terus ditiupkan lagi. Itu kan haram hukumnya. Apalagi dengan menyiksa sampai berdarah-darah. Padahal Allah berfirman apa? Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Jangan kalian jadikan kalian itu untuk apa? Intinya apa? Jangan kalian jadikan orang tangan kalian itu gunakan untuk kalian itu untuk kalian hancurkan diri kalian sendiri. Kemudian wala taqtulu anfusakum. Janganlah kalian membunuh diri kalian sendiri. Jangan kalian hancurkan diri kalian dengan tangan kalian kehancuran, dan jangan pulang kalian membunuh diri kalian sendiri. Innallahu arhamu bikum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah lebih mencintai kalian. Jadi Allah menyuruh kita menjaga diri kita, dan Nabi juga menyuruh agar kita menjaga fisik kita ini. Tapi kok ada aliran agama lain yang namanya Syiah itu malah menyiksa diri mereka sendiri. Dan ingat, ada juga sebagian kaum muslim yang ada di Sumbawa ini ikut-ikutan, yang walaupun tidak terang-terangan. Pada hari itu yang seharusnya kan kita dianjurkan untuk berpuasa. Betul tidak? Berpuasa. Tapi ada sebagian kaum muslim di Sumbawa ini membuat namanya suro. Apa namanya? Nasi suro ya? Mesura namanya. Iya, mesura. Kapan dibikin? Siang, pagi, atau malam? Ya? Dibikinnya kapan? Siang. Berarti menganjurkan kita untuk tidak berpuasa. Berlawanan dengan apa? Dengan sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Nabi menyuruh kita untuk berpuasa, ini malah buat mengundang orang untuk makan-makan. Kalau mau bikinnya nanti, antarkan kepada orang-orang berpuasa mendekati buka puasa, bukan siang atau di pagi hari agar orang-orang buka puasanya, atau orang-orang tidak puasa. Ini sama sekali melawan atau berlawanan dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, lanjut ke bahasan kita. Jadi itulah yang dibacakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berada di awal
Dzulhijjah. Kemudian kita pindah ke bagian berikutnya, fasal yang berikutnya, fasal yang ke-8. Faslun fi hadihi sallallahu alaihi wasallam fi dzikri inda ru'yatil hilal. Fasal yang menjelaskan tentang petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa bacaan beliau ketika melihat hilal. Ketika melihat hilal. Selama antum hidup pernah lihat hilal enggak? Pernah? Belum pernah? Ada yang pernah? Belum pernah? Ya perlu mungkin sekali-kali kita harus melihatnya. Beri ke tempat-tempat yang menurut para pakar bisa kita lihat. Kalau memang tidak susah ya nggak perlu bersusah-susah. Kalau memang ada kesempatan misalnya, nggak apa kita bersama-sama. Agar apa? Agar kita bisa mempraktekkan doa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika kita melihat hilal. Apa kata Nabi? Yudkaru anhu annahu kana yaqulu. Disebutkan bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca doa ketika melihat hilal. Apa kata beliau? Allahumma ahillahu alaina bil amni wal imani was salamati wal islam. Rabbi wa rabbuka Allah. Qala Tirmidzi haditsun hasan. Disebutkan di kitab Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala, kata beliau bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca doa ketika melihat hilal, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman. Ya Allah, datangkanlah kepada kami dengan keamanan dan juga dengan keimanan. Bil amni wal iman. Kita sekarang menambahkan dengan imun. Ya, agar bisa aman. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam gitu. Wassalamati wal Islam, dan juga keselamatan. Wal Islam, dan juga dengan Islam ini, dengan agama Islam ini. Ada 4 di sini. Nabi sallallahu alaihi wasallam menekankan ada 4. Keamanan, kemudian keimanan, kemudian keselamatan, dan juga keislaman kita. 4. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman was salamati wal Islam. Kemudian Rabbi wa rabbuka Allah. Rabb, aku dan Rabbu wahai bulan adalah Allah Subhanahu wa taala. Artinya yang mengatur kita dan yang mengatur alam semesta ini termasuk juga bulan atau hilal itu Allah Subhanahu wa taala. Hilal itu artinya apa? Bulan sabit. Bulan apa? Bulan sabit yang munculnya sesaat. Dan itu umurnya hanya ukurannya menit atau detik. Yang muncul saat baru hilang lagi. Baru tanggal kedua baru akan muncul terang. Baru kita lihat sama-sama. Tapi kalau yang pertama itu dia muncul saat. Makanya kita harus mencarinya. Dari pakar-pakar itu setiap bulannya mereka mencari bulan itu. Mencari yang namanya hilal. Itu hadisnya hasan. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Yang kedua, kemudian wa yudkaru annahu kana yaqulu 'inda ru'yatihi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga membaca ketika pas matanya bertatapan dengan hilal itu, dengan bulan sabit itu, beliau mengatakan apa? Allahumma Allahu akbar. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal imani was salamati wal Islam wat taufiqi lima tuhibbu rabbuna wa tarda. Rabbuna wa rabbuka Allah. Di sini ada tambahannya. Ada pertama Allahu akbar. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal imani was salamati wal islami wat taufiq. Ada tambahan taufik. Mana taufik? Mana Abu Taufik tadi? Mana? Kemudian lima tuhibbu rabbuna wa tarda. Sesuai apa yang Allah ridai dan Allah cintai. Rabbuna wa rabbukallah. Rabb kita dan Rabb kamu wahai bulan Allah Subhanahu wa taala. Lafaz tambahan ini diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi rahimahullahu taala. Lafaz yang pertama saya punya lafaznya Al-Imam At-Tirmidzi
Lafaz yang kedua punya Imam Ad-Darimi rahimahumullahu ta'ala. Baik, ini diantara zikir-zikir yang dibacakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika melihat hilal. Kita pindah ke yang 9. Faslun fi hajjihi fi adhkar ta'ami qablahu wa ba'dahu. Pasal yang menjelaskan tentang petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam zikir beliau ketika makan, sebelumnya ataupun setelahnya. Ini mengingatkan kepada kita bahwasannya apa yang kita makan itu merupakan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita pun agar makan kita itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya menyehatkan jasmani kita, tetapi juga memberikan nutrisi pada rohani kita dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ada zikir sebelumnya. Ada zikir sebelumnya dan juga ada zikir setelahnya, agar yang kita makan bernilai, agar aktivitas makan kita bernilai pahala, dan juga apa yang kita makan juga menjadi barokah, dan apa yang kita makan itu menjadi terus yang sehat dan menyehatkan tubuh kita ini, sehingga kita semangat dalam beraktivitas menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jangan hanya asal makan saja. Jangan hanya asal masukin saja. Niatkan di saat kita makan itu apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hari-hari kita yang kita lalui itu merupakan ibadah semua. Dari bangun tidur kita sampai tidur kita itu adalah bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kata Al-Imam Ibnu Qayyim, bukan, Syekh Islam Ibnu Taimiyah mengatakan definisi ibadah itu apa? Kata beliau, ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min al-aqwali wal af'al adh-dhahirati wal batinah wal batinah. Kata beliau, kata Imam siapa tadi? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ibadah itu adalah suatu kata yang mencakup segala apa yang Allah cintai dan Allah ridhai, baik yang nampak ataupun yang tidak nampak, baik itu perkataan ataupun perbuatan. Bisa ngerti ya? Berarti mencakup semuanya ini. Pertama apa tadi? Suatu kata yang mencakup segala apa yang Allah cintai, yang Allah ridhai, baik itu perkataan ataupun perbuatan, baik yang nampak ataupun yang tidak nampak. Artinya apa? Berarti yang sebelumnya yang hanya sifatnya mubah saja, namun karena niat kita ingin melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, maka suatu yang sifatnya mubah bisa bernilai ibadah, yang walaupun itu awalnya adat, kebiasaan kita. Maka tidur kan kebiasaan kita kan, tetapi kalau itu dicintai Allah Subhanahu wa taala, kita niatkan makan misalnya agar kita bisa mendapatkan kekuatan sehingga kita bisa beribadah maksimal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan giat lagi dalam mencari rezeki, apalagi sekarang kan lagi musim-musim Covid ini, agar kita imun kita naik, juga bertambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu bernilai ibadah. Makanya ini juga merupakan bentuk dari kesempurnaan agama Islam, agama yang kita cintai. Jadi dalam hal makan saja ada adab-adabnya, ada aturan-aturannya, bahkan ada zikir-zikirnya, yang mana kalau seorang muslim ketika dia tidak membacanya, ada konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Ketika seorang muslim kalau dia tidak baca, dan ketika dia ingat di pertengahan dia makan, maka dia mengucapkan, nanti kita akan bahas nanti. Namun ketika dia tidak membaca, apa konsekuensinya? Syaitan ikut makan dengan dia. Itu konsekuensinya. Apalagi ketika makannya tidak dengan tangan kanan, dengan tangan kiri misalnya. Sudah makannya sambil berdiri, kemudian dengan tangan kiri, berdiri dengan tangan kiri, sambil dengan musik. Karena acaranya di acara resepsi. Biasanya gitu ya. Sambil dengar musik.
Nah, sambil apa lagi? Ya, enggak baca bismillah. Sambil makan, sambil gosip temannya. Ghibah. Waduh, 5 pasar berlapis itu. Ya, wal'iyadzubillah. Padahal satu aktivitas itu. Hanya kenapa? Hanya karena kita tidak melaksanakan tuntunan Nabi kita Muhammad SAW. Apa sih zikir Nabi SAW ketika beliau makan? Berkata Ibnu Al-Qayyim, kan idza wada'a yadahu fi at-ta'am qala bismillah. Nabi SAW ketika meletakkan tangannya di makanan, bukan ketika masukkan ke mulutnya. Bisa paham nggak? Nabi SAW ketika meletakkan tangannya di makanan ataupun minuman, ini, bismillah. Bukan bismillah. Lagi ya, bismillah. Nah, kata bismillah itu, saya ulang lagi, itu tasmiyah atau basmalah? Tasmiyah. Kalau basmalah? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Berarti di saat kita makan, kita basmalah atau tasmiyah? Tasmiyah. Nah, cukup bismillah. Wa ya'murul akila bitasmiyah, dan Nabi SAW memerintahkan kepada yang hendak makan itu membaca tasmiyah. Itu hanya mengucapkan bismillah, bukan basmalah. Apalagi ada yang panjang sekali, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Itu dari mana dalilnya itu? Dari mana? Ada di buku kunci ibadah. Itu semua ibadah ada di situ. Dulu ketika saya mondok itu ke Arisyad itu, oleh ibu saya disuruh bawa ini katanya, kunci ibadah. Masya Allah. Kita sudah pegang kuncinya, tinggal buka saja. Itu ada doa gitu, ada doa itu. Dan di situ anehnya nggak ada sumbernya sama sekali. Cukup diucapkan itu. Padahal Nabi SAW mengatakan apa? Dalam hadis yang sahih, hadis Imam Abu Dawud dan At-Tirmidzi, Nabi SAW bersabda, "Idza akala ahadukum falyadhkur ismallah." Ketika di antara kalian hendak makan. Tadi jelaskan ketika meletakkan tangannya di apa namanya? Di makanan atau di minuman. Bismillah. Baru dia makan. Maka hendaklah dia mengucapkan nama Allah. Berarti Nabi menyuruh tasmiyah. Mengucapkan apa? Bismillah. Fa in nasiya ayadhkura ismallah fi awwalihi falyaqul bismillah awwalahu fi awwalihi wa akhirih. Dan jikalau dia lupa mengucapkannya di awal dia makan, maka hendaklah dia mengucapkan apa? Bismillah fi awwalihi wa akhirih, atau dihilangkan fi-nya, bismillah awwalahu wa akhirahu. Dua lafaz ya. Bisa hafal ya? Bismillah fi awwalihi wa akhirih. Itu hadisnya Imam Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Atau bismillah awwalahu wa akhirahu. Dan hukum bismillah ini hukumnya sunnah atau wajib? Nah, apa dalilnya? Apa dalilnya? Itu penjelasannya, dalilnya. Sunnah, wajib, mubah, makruh, apa hukumnya? Wajib, ahsan tak wajib ya. Yang sahih itu wajib. Memang ada pendapat yang lain, tapi itu lemah. Tapi yang sahih itu wajib. Tapi apa dalilnya? Antum mengatakan wajib. Abu Tufail, Masya Allah. Kayaknya mau jawab kayaknya. Masya Allah. Barusan tadi kita sebutkan dalilnya. Ya?
Nah, itu bagian dari dalil. Dalilnya hadis yang kita baca tadi itu. Nabi mengatakan apa? Idza akala ahadukum falyadhkur ismallah. Ketika di antara kalian hendak makan, maka perintah Nabi apa? Hendaklah dia mengucapkan bismillah. Perintah itu, hukum asalnya yaqtadil wujub, kata Allah. Perintah itu hukum dasarnya, hukumnya menjadi wajib kalau ada perintah. Kecuali ada hal-hal yang lain yang memalingkan perintah menjadi wajib dari sunnah. Namun tidak ada yang memalingkan perintah itu dari yang wajib ke sunnah, enggak ada. Maka perintah Nabi di sini maka yaqtadil wujub, maka mengandung hukumnya wajib. Ditambah lagi dengan alasan yang disampaikan Abu Hamid tadi, ketika ada yang lupa, apa yang terjadi? Maka hendaklah dia mengucapkan bismillah awwalahu wa akhir. Kalau enggak bacaan misalnya, apa konsekuensinya? Syaitan ikut makan dengan dia. Wal'iyadzubillah. Sama dengan ketika kita menyembelih hewan kurban. Kalau kita tidak baca bismillah, maka sembelihan itu jadi bangkai. Gak bisa dimakan. Ustadz, sapi ini Ustadz. Harganya berapa sekarang? 10 juta ya, minimal. Hasil nih. Ya, silakan makan yang haram. Haram hukum. Lupa, Ustadz, nggak ada kata lupa kalau dalam sembelih. Makanya diingatkan, bismillah. Kalau makan, lupa di awal, kita mengucapkan apa? Ya. Kalau sudah kenyang, lupa. Alhamdulillah. Jadi, hukumnya apa? Yang sahih, hukumnya wajib. Seperti apa yang dikuatkan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya ini. Kemudian, masih ada waktu ya? Masih ya? Kemudian wa kana idza rafa'a at-ta'aman bayna yadayhi fa yaqulu alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi ghairu maqfiin wa lam wad'in wa lam mustaghnin anhu rabbana azza wa jalla. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika selesai makan semuanya, beliau mengatakan apa? Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi ghairu maqfiin wa lam wad'in wa lam mustaghnin anhu rabbana azza wa jalla. Ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya. Kemudian Nabi juga mengucapkan lafaz yang lainnya ketika selesai makan, alhamdulillahilladzi at'ama wa saqa wa sawwaqahu wa ja'alahu makhraja. Saya pernah hafal belum? Ini hadisnya Al-Imam Abu Dawud. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari juga menyebutkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai makan, beliau mengucapkan alhamdulillahilladzi kafana wa arwana. Alhamdulillah, segala puji Allah telah mencukupkan kami dan juga membuat kami menghilangkan dahaga kami. Kemudian Al-Imam Tirmidzi juga menambahkan man akala ta'aman faqala alhamdulillahilladzi at'amani hadza min ghairi haulin minni wala quwwah ghufir lahu ma taqaddama min dhanbi. Masyaallah. Al-Imam At-Tirmidzi menyebutkan apa? Barang siapa, ini sabda Nabi, yang selesai makan kemudian dia mengucap apa? Alhamdulillahilladzi at'amana hadza. Kemudian at'amani atau at'amana? Lafadznya at'amani. Alhamdulilladzi at'amani hadza min ghairi haulin minni wala quwwah. Dapat ya? Maka dosa-dosanya diampuni Allah SWT yang telah lalu. Subhanallah. Sudah makan kita kenyang, kemudian kita mengucapkan doa itu, Allah mengampuni dosa-dosa kita. Makanya kalau makan jangan terburu-buru. Dikunyah dulu. Sampai berapa kali Pak Dokter kunyahnya? Berapa? 32 kali ya? Masya Allah. Ya 32 kali. Nggak apa sampai 50. Sekaligus sebagai olahraga ya. Minimal. Karena ada orang yang Masya Allah, kecuali makannya makan lembut seperti agar-agar misalnya.
Kalau kadang-kadang nggak perlu dikunyah Pak Dokter ya? Ya Pak Dokter? Ya bubur langsung. Maksudnya yang keras-keras. Ya minimal 3/3 atau 3/2 kata Pak Dokter. Itu Masya Allah itu akan mengurangi apa nanti karena tanyakan apa manfaatnya itu. Yang jelas akan membantu lambung kita untuk menghancurkannya. Kemudian kita membaca doa ini Masya Allah. Allah mengampuni dosa-dosa kita. Sudah menyehatkan, mengenyangkan dan juga Allah mengampuni dosa kita. Kemudian wa yadhkuru annahu kana idza qurriba ilaihi ta'am qala bismillah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika didekatkan ke makanan, beliau mengucapkan bismillah dan ketika selesai makan dia mengucapkan apa? Alhamdulillah at'amta wa saqaita wa aghnaita wa qnaita wa hadaita wa ahyaita falakal hamdu ala ma ataita. Nih. Hadisnya sahih ini hadis Imam Ahmad dalam musnadnya. Nabi SAW ketika saya makan dia mengucapkan apa? Alhamdulillah at'amta wa saqaita. Artinya apa? Engkau telah memberikan kami makan dan engkau telah memberikan kami minum. Wa aghnaita dan engkau telah mencukupkan kami. Wa qnaita dan kami juga menjadikan orang yang sudah yakin aqnait atau orang yang mencukupi. Wa hadaita dan kamu juga telah memberikan kami petunjuk. Wa ahyaita dan engkau telah menghidupkan kami. Dan makan kan kita ada harapan untuk hidup. Falakal hamdu maka kepadamulah wahai Allah segala macam pujian atas apa yang telah kau berikan kepada kami ini. Hadisnya sahih juga. Kemudian yang berikutnya kita habiskan sedikit lagi tentang zikir makan ini. Dalam sunan disebutkan kalau dikatakan as-sunan itu ada 3 kitab sunan. Ada Abu Dawud, At-Tirmidzi, ada Ibnu Majah. Jadi kalau kita mengatakan melihat dalam kitab-kitab itu wafis sunan dan ketika dikatakan kitab sunan maka 3 kitabnya. Apa itu? Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Kalau dikatakan afis sahihain maka 2 artinya Bukhari dan Muslim. Wa fil musnad Imam Ahmad. Wa fil muwatta Imam Malik. Masya Allah, pakar hadis semua. Alhamdulillah, itu buah dari kajian. Kemudian dalam kitab sunan 3 tadi Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i dia mengatakan apa? Idza akala hadukum ta'aman falyaqul Allahumma barik lana fihi wa at'imna khairan minhu wa man saqahu Allahu labanan falyaqul Allahumma barik lana fihi wa zidnahu minhu fa innahu laysa syai'un yujzi'u 'an at-ta'ami wasyarabi ghairu al-laban. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika kalian sedang makan suatu makanan, maka ucapkanlah Allahumma barik lana fihi. Ya Allah, berkahilah kepada kami pada makanan yang kami makan ini. Wa ta'imna khairan minhu dan berikanlah kami makan yang lebih baik daripada ini. Artinya mungkin nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa man saqahu Allahu laban dan barang siapa yang diberikan minuman, diberikan makanan atau minuman atau susu, diberikan susu. Antum sering minum susu ya? Yang asli atau yang palsu ini? Masya Allah, ini sudah dewasa semua, berarti sering minum susu ya? Ya. Masya Allah. Ya? Yang saset apa yang mana? Yang saset? Apa yang kaleng? Atau yang cair? Dari bangsa berikan susu, maka adalah dia mengatakan apa? Allahumma barik lana fihi. Ya Allah, berilah kami keberkahan pada makanan ini. Wazidna minhu. Ini dan tambahkanlah muat kami dari itu. Kenapa? Karena tidak ada makanan yang bisa menggabungkan 2 makan dan minum kecuali dengan susu tadi. Jadi orang kalau minum susu cukup, gak perlu makan, gak perlu minum lagi. Kenapa? Gabung susu itu banyak nutrisinya. Itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak ada minuman yang bisa menggantikan makanan dan juga minuman kecuali apa? Laban tadi itu. Makanya dulu bangsa Arab itu ketika tidak ada makanan cukup mereka minum
susu kambing itu setiap hari, maka itu bisa menggantikan makanan dan juga minuman. Sekaligus ini hadisnya hasan, dan juga disebutkan di antara itu Nabi kita Muhammad SAW ketika beliau minum, maka minum dengan 3 nafas. 3 nafas. Tidak begini, tidak gelek, tidak. Ucapkan bismillah dulu. 1 nafas, kemudian 2 nafas, kemudian 3 nafas. Sunnahnya begitu. Bukan gelek. Ya. Boleh lagi? Enggak boleh maksudnya. Enggak boleh. Karena apa? Ya terkadang kita kalau gelek-gelek juga tersentak. Ya. Kenapa? Karena kita minum sambil napas kan. Hanya kadang-kadang kenapa banyak orang yang langsung, ya? Karena dua-dua selera. Masya Allah. Biar ahlinya yang menjelaskan. Nabi bukan ahli dalam hal, tapi beliau dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi cukup, karena terkadang kenapa banyak orang yang minum satu nafas, karena terkadang airnya ke hidung. Ya. Kemudian ya banyak yang batuk. Kata orang katanya wah dibicarakan sama orang. Enggak, tidak sebenarnya itu. Ya mitosnya gitu ya. Ada yang minum, wah ini ada keranti dengan dan ada yang bicarakan, ada yang enggak. Itu karena dia minum sambil napas. Makanya Nabi nyuruh kita apa? 1 napas. Paham tuh? Dengan demikian kita sudah membahas tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam minum. Masih ada waktu ya? Udah masuk. Baik. Kita akhiri apa ada pertanyaan? Ya, adzan dulu Pak. Ada. Adzan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Sebelum kita akhiri dan juga buka pertanyaan, ada dua hal yang harus kita sampaikan juga. Yang pertama, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita minum anjurannya sambil duduk dan melarang sambil berdiri. Kata para ulama, larangan di sini bukan lit-tahrim, walakin lit-tanzih. Larangan minum sambil duduk, larangan minum sambil berdiri ini bukan larangan yang hukumnya haram, tapi untuk kesehatan, kata para ulama. Di antaranya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad menjelaskan hadis ini. Kenapa? Karena juga ada semacam hadis yang lainnya yang menyebutkan bahwasanya Nabi pernah minum sambil berdiri. Pernah minum sambil berdiri. Hadis Ali radhiyallahu anhu. Kuntu ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam qa'iman. Kata Ali radhiyallahu anhu, aku pernah melihat Nabi minum sambil berdiri. Minum Zam-Zam. Artinya apa? Di selain Nabi melarang, tapi selain Nabi pernah melaksanakan. Berarti hadis ini bukan untuk larangan, tapi hanya untuk sebagai sebatas apa? Untuk kesehatan. Saya ngerti ya? Anjuran yang pertama adalah sambil duduk. Kalaupun boleh berdiri itu kondisional. Mungkin ketika tawaf, Nabi ketika tawaf misalnya, itu masalah untuk tawaf itu ramai sekali. Kalau antum minum sambil duduk, ditendang sama orang itu. Atau ya apa dokter ya, sama yang lainnya. Maka boleh sambil berdiri. Dan ternyata para ahli medis juga menjelaskan apa hikmahnya Nabi menyuruh kita sambil duduk. Katanya dalam tubuh kita ini ada klep namanya. Klep itu berfungsi ketika kita sedang duduk. Yang klep itu fungsinya untuk menyaring air yang masuk ke dalam tubuh kita ini. Saya nggak tahu juga itu katanya demikian. Dan dia tidak berfungsi ketika sedang berdiri. Jadi langsung masuk saja. Betul nggak Pak? Saya nggak tahu. Betul ya? Alhamdulillah. Ya. Nyaring. Kalau berdiri, nah, alhamdulillah. Langsung turun langsung. Masya Allah. Jadi kalau orang yang minum sering sambil berdiri, itu sering gagal ginjal. Luar biasa. Wahyu dari Nabi kita, wahyu Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya juga larangan meminum langsung dari tempatnya. Kalau kita punya jerigen besar, dapat air langsung minum, itu melarang. Nabi menyuruh kita untuk apa? Menuangkannya ke gelas. Apa hikmahnya? Kalau itu milik semua, milik kan banyak digunakan juga untuk minum yang lainnya. Kalau ini kan kecil, ada yang besar misalnya kan, ceret atau ya semacam agak besar daripada ini, dan juga digunakan oleh yang lain, maka dianjurkan untuk menuangkan ke gelas. Kalau kita langsung minum langsung begini misalnya, maka ada bekas kita yang diminum sama orang lain. Apalagi mungkin tempatnya tertutup. Kalau kita malas minum langsung, kita kan tidak mengetahui apa dalam, mungkin ada kecoa, ada apa lagi? Ada kotoran-kotoran kan? Atau yang lainnya. Atau mungkin kita mengiranya air, tapi itu bukan air. Itu mungkin bekas sabun. Atau juga air yang lainnya yang mirip dengan air. Maka ada baiknya sebelum kita minum itu harusnya ada di gelas. Saya ngerti ya? Kalau kecil gini dikecualikan. Karena hanya kita yang minum kan, dan insya Allah dijamin habis. Makanya kalau yang besar itu harusnya ada gelas, biar tidak mubazir. Sebab kalau anak minum sendiri yang besar itu, siapa yang mau minum bekas anak? Tidak ada kan? Ini sunahkan dituangkan di gelas. Wallahu ta'ala. Baik, sebelum kita akhiri, ada yang perlu disampaikan? Pak dokter dulu. Libur 1 Muharram.
memakainya. Nah, Masya Allah, borong semua. Masalah? Masalah apa? Masya Allah. Ini yang sudah dewasa ya, yang masih anak-anak, yang belum balik ini. Ini live nggak ini? Ada masih bujang sih. Yang pertama, masalah libur. Apa namanya? Libur hari Muharram. Karena ini sudah keputusan pemerintah, maka kita sebagai rakyat, kita mengatakan apa? Sami'na wa ta'na. Termasuk juga hari Ahad atau hari-hari yang lainnya. Sami'na wa ta'na. Nah, kalaupun ada kegiatan-kegiatan yang menyimpang, ya kita jangan ikuti. Kita jangan ikuti. Cukup dengan tahapan tidak mentaati. Kenapa? Karena Nabi bersabda apa? La ta'ata fi makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Atau li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk kalau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi cukup mentaati bahwasanya kita libur dan tidak mentaati yang mengingkari atau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dari zikir-zikir tadi. Termasuk zikir tadi. Yang kedua tadi, masalah bahwasanya di Sumbawa ini sering membuat apa? Minyak, namanya minyak muharram. Membuat minyak boleh hukum dengan khasiat-khasiat yang ada, boleh kan? Tapi ketika ada embel-embelnya, bahwasanya harus malam ini, harus bulan ini, kemudian rempah-rempahnya harus ini, kalau rempah boleh sih. Tapi kalau tentuan waktunya itu, ditambah lagi kebanyakan, dan saya lihat sendiri diantaranya itu menggunakan darah hewan dimasukkan ke minyak itu, maka itu jelas haram hukum dan juga mengandung kesyirikan. Nah, kalau kita sudah mengetahui bahwasanya minyak itu dilaksanakan seperti itu ritualnya, maka haram juga menggunakannya. Termasuk minyak yang kecuali minyak yang diproduksi oleh mudir kita. Minyak Sumbawa kan nggak ada waktu, nggak ada apa ya, terus produksi. Ini harusnya dapat bonus sana ini. Promosi soalnya. Tapi ini bukan jual beli ya. Ini hanya pengecualian saja, maka itu boleh. Jadi intinya apa? Kalau kita mengetahui bahwasanya minyak itu dibuat dengan ritual-ritual yang mengandung kesyirikan tadi, dan sempat beredar videonya itu sambil dibakar, airnya dipegang katanya, dioles-oles. Benar nggak? Berarti itu sudah ada unsur syirik di situ. Kenapa ada praktek perdukunan di situ? Maka jangan pakai. Tapi kalau yang lainnya tidak ada unsurnya, maka silakan. Nah, itu bagian dari hal-hal yang mubah. Saya ngerti ya? Kemudian yang ketiga, apa tadi ketiga? Ya, ASI, air susu istri atau susu ibu. Inilah bedanya bayi laki-laki dengan bayi perempuan. Kalau bayi perempuan itu maksimal nyusunya sampai apa? Sampai 2 tahun. Kalau bayi laki-laki sampai kakek pun masih nyusu dia. Walaupun sudah tanya Abu Tufel, walaupun udah cucu masih nyusu. Betul kan? Ya, nah, ini gimana jelaskannya nih? Jadi kalau bayi kalau nyusu itu kan akan jadi mahramnya. Itu maksimalnya apa? Maksimal 2 tahun. Dan itu pun harus mengenyangkan. Bukan menyenangkan ya. Nyusunya itu berapa kali? 5 radha'atin. Jadi 5 kali nyusu yang mengenyangkan. Jangan salah Pak Bram. Jangan salah ucap, bukan menyenangkan ya. Mengenyangkan. Apa bukti mengenyangkan itu? Sampai dia tidur pulas. Pulas berarti sudah kenyang. Sekali. Sampai berapa kali? 5 kali.
maka itu jadi mahram. Jadi mahram, bukan muhrimnya. Kalau muhrim itu orang yang sedang pakai pakaian ihram, haji ataupun umrah. Tapi kalau mahram itu yang tidak boleh dinikahi. Makanya ada konsekuensinya. Tapi kalau antara suami istri, itu di antara hal-hal yang dibolehkan untuk saling apa? Saling memberikan kebahagiaan kepada pasangannya. Maka itu tidak ada unsur mahram dan muhrim, tidak ada. Masya Allah. Tapi antum harus tahu waktu juga. Jangan sampai anaknya yang masih bayi nangis, antum minta juga gitu loh. Ya, ini anaknya nangis, bapaknya ikut nangis juga. Jadi harus tahu waktu. Dan itu tidak menjadikan muhrim, walaupun berkali-kali, walaupun sampai tidur tidak. Kenapa? Itu bagian dari hal-hal yang namanya menyenangkan. Ini kayaknya harus ada forum khusus kayak ini, biar semuanya pada mengerti. Baik, cukup ya. Masya Allah. Antum menghilangkan tidur kita semua ini. Baik, kita akhiri ya. Masya Allah, ada lagi. Nah. Bagi orang yang bantah asma dan sunatnya Bismillah, apakah itu tidak kira-kira bagaimana Mengucapkan yang panjang itu ya. Bagaimana kalau ada orang yang mengucapkan ketika hendak makan, mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim? Apakah bid'ah atau tidak? Bid'ah atau tidak? Yang bid'ah itu adalah ketika dia hendak beribadah, yang ibadahnya ibadah mahdhah, kemudian dia menambahkan lafaz atau gerakan, maka itu bid'ah. Makan itu ibadah atau bukan? Bukan. Hal-hal yang mubah. Ya, walaupun kalau niat kita beribadah nilainya ibadah, tapi aktivitasnya bukan ibadah. Dia hanya sebagai adat saja, kebiasaan. Maka tidak dikatakan bid'ah. Kalau ada yang mengatakan bismillah. Kecuali memang ada zikir-zikir yang muqayyad atau lafaz-lafaz yang muqayyad ditambah, maka itu dikatakan bid'ah. Seperti azan misalnya. Orang yang azan ada yang menambahkan apa? Innallaha sallallahu alaihi ya orang salat gitu kan, sering selawat kan, mengucapkan firman Allah itu, maka itu bid'ah. Kenapa? Azan adalah ibadah. Ketika ditambahkan sebelum setelahnya yang bukan dari ajaran Nabi, maka itu dikatakan bid'ah. Sama yang ketika qomat misalnya, yang seharusnya Allahu Akbar, ada yang menambahkannya Bismillahirrahmanirrahim, baru Allahu Akbar, maka itu juga bid'ah. Kenapa? Azan adalah ibadah. Kalau makan itu mubah, hal yang mubah. Nah, di sunnah dianjurkan mengucapkan bismillah. Menambahkan tidak dikatakan wallah, tapi tidak afdal. Tidak afdal, kenapa? Karena yang Nabi menyuruh kita hanya cukup bismillah saja. Sama dengan mengucapkan, ada yang mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mengatakan assalamualaikum warahmatullahi ta'ala, ditambahkan ta'alanya. Bidah apa betul enggak? Tidak bidah, tapi dia tidak afdal. Kenapa? Karena tidak melaksanakan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lagi menambahkan assalamualaikum wa alaikunna warahmatullahi, tambahkan lagi. Padahal itu sudah mencakup semuanya, tambahkan lagi. Enggak cukup dengan apa yang diajarkan Nabi. Tapi itu tidak dikatakan bidah. Kenapa? Karena tadi itu wallahu ta'ala. Cukup ya? Ada lagi? Masya Allah, terakhir. kita melihat para sahabat kebangsaan? Nah, Yang boleh kita bedakan misalnya. Masya Allah. Jadi ada dua hukum di sini. Pertama, melihat dan juga berjualan di sana. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, syirik itu dari di atasnya kemungkaran. Nabi bersabda, "Man ra'a minkum munkaran,
falyughayyirhu biyadihi. Fa in lam yastati' fa bilisani. Fa in lam yastati' fa biqalbihi. Wa dzalika adhaful iman. Kata Nabi, barang siapa yang melihat atau mengetahui bahwasanya di situ ada kemungkaran termasuk kesyirikan, maka hendaklah dia merubahnya dengan tangannya dan dengan kekuasaannya. Ketua RT, ketua RW, kepala desa, kadus dan segala macamnya itu punya kekuasaan. Dilihat dan dilihat kuasanya dia itu ada kemungkaran, maka hendaklah dia merubah dengan kekuasaannya. Fa in lam yastati', karena dia tidak punya kekuasaan, maka bi lisanihi. Dia punya dalil, punya ilmu, sampaikan dengan lisannya. Fa in lam yastati', enggak punya ilmu juga. Dia juga enggak punya kapasitas untuk bisa menjelaskan dengan dalil yang jelas. Tapi qalbihi, dengan cara membenci dengan hatinya, dia meninggalkan itu. Bukan malah antum jualan di situ. Cek tempat lain, bumi ini luas. Bumi ini luas. Dan rezeki tidak hanya di situ saja. Ada tempat lainnya. Dan yakinlah bahwasanya dengan antum meninggalkan yang haram, maka Allah pasti akan menggantikan dengan yang lebih baik daripada sebelumnya. Kenapa? Karena Nabi bersabda, "Man taraka syai'an lillahi 'awwadahu Allahu khairan minhu." Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah pasti akan menggantikan dengan yang baik daripada yang sebelumnya. Yakinlah itu. Jangan ya? Baik, kita akhiri dengan doa majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.